Judul acaranya adalah Meraya dan Bersuara. Jadi meraya itu kalau mengacu pada Thor, itu artinya adalah bertemu. Jadi festival ini adalah sebagai ruang untuk bertemu dengan target audiens kami adalah remaja, anak-anak, dan juga orang muda. Kemudian bersuara artinya adalah kami menyuarakan atau mengkampanyekan isu air yang menjadi tema besar dalam rangkaian acara kami. Persiapannya sebenarnya sedikit riwah ya, karena kita menghubungi orang juga dengan waktu yang sangat mepet untuk persiapannya mereka juga. Itu juga butuh waktu yang lumayan, karena dari tektokan teman-teman acara juga ke performance-nya, terus tuh ada juga negosiasi sedikit dari teman-teman acara ke No Stress-nya untuk tampil di acara kita, dan itu menurut aku benar-benar perlu waktu yang agak lumayan panjang sih. Sekarang kita lagi buat tong sampah untuk kegiatan festival besok. Jadi rencananya akan ada 3 tong sampah. Itu ada tanda yang warna hijau, itu untuk sampah organik, dan yang merah itu untuk anorganik, dan yang kuning untuk bersih. Kami hanya 2 minggu punya waktu persiapan, dan dalam 2 minggu itu pun kami selingi juga dengan kunjungan ke sekolah, hamin 1 minggu. Jadi ada sedikit kepotong lah waktunya, dan ya luar biasa sekali apresiasi kepada teman-teman semua orang yang terlibat dalam festival ini bisa menghasilkan acara yang luar biasa dalam waktu yang sesingkat itu. Jadi selamat datang teman-teman semua di sini di perayaan Aksi Generasi Iklim Provinsi Bali, Festival Air Bali Meraya dan Bersuara, terkhusus bagi kalian anak-anak dan generasi muda. Boleh minta tepuk tangannya dulu untuk semua di sini. Luar biasa, wajahnya semua berseri-seri ceria sekali ya. Dan tentunya untuk festival ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan krisis iklim yang berdampak pada krisis air, dan tentunya hal ini berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Kemarin waktu festival di tanggal 3 November 2024, Festival Air Meraya dan Bersuara, kebetulan aku dapat pos untuk jaga mata acara penayangan film docu-series. Di sana kita cerita tentang apa yang sudah kita lakukan. Rencananya waktu itu kita ingin menampilkan kegiatan kita waktu susur sungai yang dilakukan di Denpasar waktu itu, dan coba untuk membagikan kepada teman-teman gimana sih proses kita melakukan itu dan apa yang kita pelajari. Selain itu kita juga membuka ruang diskusi buat teman-teman, anak dan orang muda waktu itu yang datang ke festival untuk berbagi cerita juga tentang kondisi sungai di tempat mereka masing-masing. Aku ingat banget ada kurang lebih 3 orangan yang sharing banyak, tapi 3 orangan yang cerita tentang kondisi sungai mereka yang juga mengambil konsep kita dulu dan sekarang. Kayak mereka mencoba untuk bernostalgia kembali, nginget gimana sih kondisi mereka dulu waktu kecil, diajak sama neneknya katanya untuk pergi ke sungai sekedar untuk ngambil air atau nyari ikan gitu. Kemudian ketika dia sudah menjadi besar, pergi gitu misalnya ke tempat lain atau untuk bersekolah, terus tiba-tiba pulang mereka ngelihat sungainya udah nggak seperti dulu lagi. Nah, nostalgia itu semacam itu banyak banget. Ada juga yang menceritakan tentang kondisi air. Kalau di Bali itu dikenal dengan jelinjingan. Biasanya di jalan itu ada aliran air gitu, yang dulu biasanya dipakai mandi. Airnya masih bersih, tapi ternyata setelah beberapa tahun belakangan ini itu udah mulai kotor, bahkan ada yang kering gitu. Padahal orang-orangnya udah pada mandi di toilet gitu. Seharusnya kan sungainya atau jelinjingan itu bersih, tapi malah nggak terawat. Jadi waktu festival kemarin, saya sebagai panitia si acara yang dimana saya mengurus acara mimbar anak, yang dimana itu aspiratornya semua dari anak-anak yang menyampaikan apa sih keluh kesah mereka waktu tinggal di daerahnya masing-masing, entahlah masalah air atau masalah iklim di sekitar sana. Waktu mimbar anak kemarin itu banyak banget antusias dari mereka
yang dimana aspiratornya dari anak, terus yang pendengarnya juga ada dari anak dan remaja. Itu mereka sangat bersemangat untuk mendengarkan aspirator mereka tentang iklim, yaitu air. Yang paling berkesan itu sebenarnya aku untuk ngehandle anak-anak dari Sanggar Tari Inklusif sih sebenarnya, karena mungkin itu juga yang bakal jadi evaluasi aku ke depannya. Mungkin aku bakal belajar bahasa isyarat karena aku sebenarnya pengen banget interaksi sama mereka gitu, tapi ternyata aku nggak bisa bahasa isyarat kayak gitu. Jadi itu menurutku paling berkesan untuk diriku untuk belajar lagi nih nanti ke depannya. Mungkin aku punya waktu lebih, aku bisa belajar bahasa isyarat, jadi aku bisa komunikasi intens sama mereka dan bisa ngajak mereka untuk interaksi kayak gitu sih. Mohon maaf kepada panitia semua, mohon maaf banget. Hanya sebuah kegelisahan saja karena saya selalu bersama disabilitas. Saya ingin mereka mendapatkan ruang yang sama. Kesetaraan itu memang betul-betul setara, tidak hanya di atas kertas. Oke, lebih lanjut secara langsung saja. Sekarang silakan perkenalkan nama. Halo semuanya, saya namanya Avan. Isyarat saya seperti ini, Avan. Saya kelas 9 SMP. Saya sama seperti yang lain, saya suka menari. Terima kasih. Bagus sekali. Selamat datang. Naik kelas lagi. Selamat datang. Ku sayang dongeng. Banyak banget sih kegiatan yang ada di festival air. Contohnya itu yang paling wow menurut aku sendiri. Kemarin ada kegiatan didongeng oleh Peka Made Taro. Itu sesuatu hal yang wah dan juga menggugah hatiku karena kayak ada hal yang sebenarnya bisa diinformasikan melalui sesuatu yang seru, apalagi membangkitkan suasana anak-anak di dalam suatu festival dengan bermain meong-meong, terus diajak bernyanyi, dan juga mendongeng hal-hal yang kayak memanggil hujan. Oh yang widi ledang ide mapaice. Oh yang widi ledang ide mapaice. Suksma atur titiang anduk paican ide. Suksma atur titiang anduk paican ide. Den malu apa ke pinunas seneng. Oh, Dewi Hujan yang berada di atas bukit, tolonglah kami, kaum kodok. Kami kehausan, kami kelaparan, banyak mayat tergeletak di pinggir jalan. Kemarin kebetulan aku dikontak untuk jadi juri dari lomba foto bercerita. Mungkin pertama kesanku gitu untuk melihat dari karya-karya yang dikirimkan itu pastinya bagus-bagus banget. Jadi sebelumnya karena Check Campaigner Bali lagi concern dengan isu krisis air, jadi dalam challenge lomba foto bercerita ini itu dia menjelaskan tentang tema dulu dan sekarang itu adalah terkait dengan bagaimana sih kondisi alam dulu gitu, bagaimana sih kondisi air pada zaman dahulu dan juga bagaimana sih kondisi yang sekarang gitu, dan mungkin dari foto itu bisa menceritakan perubahan-perubahan yang terjadi. Itu sih yang ingin disampaikan dari tema dulu dan juga sekarang terkait dengan krisis air itu. Kemarin untuk pada saat memberikan hadiah tentu saja teman-teman peserta maupun juara itu excited banget untuk menerima hadiahnya. Cerita menariknya adalah dari juara satunya itu lomba foto bercerita dan surat dari masa depan itu dia satu orang yang sama itu memenangkan 2 sepeda. Tentu saja dia excited banget sih gitu. Dan dari kami juga juga terkejut gitu, wah ternyata orang yang sama nih menang gitu. Mungkin salah satu cerita menariknya.
kegiatan belajar dengan Lego, menggunakan Lego. Di situ fasilitatornya ada Kak Dila, itu mengajarkan teman-teman dari SMP apa, aku lupa. Cuman itu tuh berkegiatan menceritakan masalah yang mereka jumpai sehari-hari dan bagaimana ide-ide yang mereka bisa kembangkan kemudian hari menggunakan ilustrasi Lego itu. Itu sangat unik banget karena mereka itu bisa menemukan ide-ide yang nggak cuman ya memilah sampah dan lain sebagainya, tapi mereka punya ide kayak kita harus ngadain kayak semacam perkumpulan gitu, dan juga mereka sempat cerita tentang penanganan sampah di lingkungan mereka masing-masing. Jadi kayak unik-unik idenya. Nah, memang krisis air ini terutama di Kabupaten Badung menjadi sebuah polemik ataupun permasalahan yang memang sedang hangat dibicarakan. Apalagi kemarin saya sempat lihat di media sosial banyak calon-calon pemimpin kami di Bandung yang membahas mengenai krisis air ini, terutama yang ada di Pecatu, itu di Kuta Selatan. Memang di Pecatu 4 tahun kemarin itu memang terjadi krisis air. Dan juga kebetulan saya tinggal di Dalung, 2 hari atau 3 hari yang lalu itu mati air. Maksudnya kayak kita sulit mendapatkan air karena kerannya udah mati. Krisis air tuh cukup aku rasakan banget, bahkan sempat kayak air itu mati gitu. Jadi nggak bisa akses air di rumah itu. Jadi kayak ya kita penting banget untuk benar-benar melihat situasi kondisi dunia kita sekarang tuh kayak gimana. Karena air tuh benar-benar emang kayak yang udah dijelasin sebelumnya, benar-benar aksesnya mulai sulit. Dalam kegiatan Festival Air kemarin, saya dipercayakan untuk menjadi moderator dalam kegiatan salah satu mata acaranya, yaitu mini panel diskusi. Kita melihat bahwa hak anak ini memang mempunyai ataupun perlu untuk dipenuhi, khususnya dalam isu krisis air. Maka dari itu dalam mini panel diskusi kemarin kami mengundang adanya berbagai stakeholder dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Jadi kita menghadirkan Sekretariat Direktorat Jenderal dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, lalu ada juga dari NGO juga yang diwakilkan oleh Pak Putu Bawo, itu dari Bali Water Protection, IDEP Foundation, lalu ada juga Ibu Heti dari Dinas P3A Provinsi Bali, ada juga Pak Imade Arbani dari DLHK Provinsi Bali. Gak lupa juga dari Child Campaigner Bali yang diwakilkan oleh Ardin. Jadi kita berkolaborasi dan mendiskusikan bagaimana hak anak ini perlu banget untuk dipenuhi, khususnya dalam konteks krisis air seperti itu. Rasanya seru banget dan senang karena bisa mendengarkan perspektif dan pendapat dari para pemangku kepentingan dan juga
dari pemerintahan daerah, terus pusat juga, dan ada juga keterwakilan pemuda yang diwakilkan oleh child campaigner. Jadi pengalaman yang berkesan buat aku. Saya mewakili Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, saya Pak Dwi. Ya. Dalam hari ini saya apresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan IDEP dan Save Children Indonesia. Pertemuan ini efektif, sangat efektif. Saya selaku staf di pemerintahan Provinsi Bali sangat efektif. Pertemuan ini adalah bagaimana mengajak anak-anak ya 17 tahun ke bawah ini yang dari komunitas yang ada di Bali untuk diangkat lagi pemahaman mereka terhadap perubahan iklim, kemudian dampaknya terhadap kesediaan air, kemudian bagaimana mereka melakukan contoh-contoh nyata untuk lakukan itu. Nah, tadi sudah banyak disampaikan kira-kira apa yang mereka lakukan, kira-kira untuk punya sumbangsi terhadap alam itu sendiri. Acara ini di luar ekspektasi kami. Jadi kita berpikirnya hanya talkshow biasa seperti yang sering kita sampaikan karena kita sering sosialisasi anti kekerasan dan yang lainnya. Tapi ternyata di sini anak-anak dengan pelibatan beberapa tenan, kemudian mereka dilibatkan dalam permainan-permainan gitu. Saya rasa mereka itu ada kepedulian. Jadi anak muda yang semangat ya untuk Indonesia gitu ya. Generasi muda ini adalah harapan bangsa gitu ya. Terasa klise tapi memang berdemikian. Ya, kita pernah muda dan kita pernah punya idealisme itu, ya, dan kita sudah berusaha untuk memperbaiki negeri ini. Pesan kita adalah lanjutkan perjuangan untuk memperbaiki negeri ini. Generasi muda adalah harapan bangsa, itu adalah betul. Laksanakan. Kesan terhadap event kemarin itu benar-benar menyadarkan aku betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan, dan ini adalah sebuah hal yang bukan terjadi di masa mendatang tapi udah di depan mata jika kita tidak mengambil tanggung jawab dari hari ini. Acara-acara seperti ini bikin kita menyadari bahwa ternyata masih banyak gerak-gerakan yang peduli tentang isu-isu yang terjadi saat ini, walaupun kecil-kecil, tapi memang kita memerlukan api kecil di mana-mana supaya bisa menjadi membesar. Jadi, walaupun kita bicara tentang lingkungan, tapi pesan saya yang paling penting utama adalah semoga semua anak-anak mendapat waktu yang cukup untuk tidak hanya belajar di rumah, tapi menjelajahi semua alam semesta supaya bisa melihat betul-betul kenyataan apa yang terjadi. Karena sudah merasakan, jadi setidaknya tahu apa yang harus dilakukan. Sungguh pagi yang cerah, benih-benih pun mereka, bibit yang tak tumbuh sehat, sudah bisa dipindah. Ditutup dengan hangat non stres, semuanya nyanyi gembira, dan pada akhirnya mudah-mudahan sih teman-teman balik dengan berbagai pertanyaan, entah pertanyaan apa yang akan mau dilakukan selanjutnya, pertanyaan tadi itu apa sih yang sedang kita lakukan, pertanyaan apa yang saya dapat, dan berbagai pertanyaan lainnya. Harapannya sih ngebuat orang itu balik dari festival selain seneng ya, tapi muncul berbagai pertanyaan untuk melakukan apa selanjutnya, gitu.